Selamat datang di akun pembelajaranku. Topik hari ini adalah hidup sederhana. Di mana batas hidup sederhana dan tidak sederhana? Batas hidup sederhana bagi hampir setiap orang bersifat relatif. Sebab apa yang menurut saya sederhana, belum tentu sederhana bagi orang lain. Demikian sebaliknya. Pertanyaannya, lalu bagaimanakah seharusnya orang percaya menyikapi hal itu? Dibutuhkan kejujuran kita di hadapan Tuhan, agar kita disanggupkan untuk pekah pada batas-batas hidup sederhana tersebut. Apakah yang dimaksud dengan hidup sederhana? Hidup sederhana berarti hidup dengan seadanya, bersahaja, secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Misalnya, bila kita ingin makan sehat, tidak harus dengan lauk yang beraneka ragam, ada ikan, daging, telur, dan sebagainya, sayur dan buah yang bermacam-macam pula. Kita cukup makan dengan masing-masing satu jenis lauk, sayur dan buah. Tidak perlu berlebihan baik jenis maupun jumlahnya. Hal yang sama dapat diterapkan dalam hal berpakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Sepanjang hal itu sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Kaum Puritan, yaitu kelompok Kristen yang memperjuangkan kekudusan dengan hidup sederhana, sangat menekankan apa yang disebut dengan the spirit of contentment, mencukupi diri dengan apa yang ada padanya. Menurut mereka, itulah rahasia hidup bahagia, di mana orang tidak menyiksa diri dengan berbagai keinginan, nafsu, atau ambisi yang mencelakakan. Untuk dapat melakukan hal ini, diperlukan upaya-upaya pelatihan diri secara ketat, berlatih hidup sederhana. Latihan hidup sederhana atau mencukupi diri secara bersahaja juga membuat kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini seperti layaknya seorang musafir, seorang yang hanya menumpang di dunia yang sementara ini. Orang yang hidup sebagai musafir tidak akan memilih satu ambisi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sebagaimana seorang yang sedang berpergian tidak akan membawa bekal sebanyak-banyaknya, karena dia tahu seluruh hidupnya adalah sebuah perjalanan yang bersifat sementara menuju kekekalan. Seluruh kehidupannya adalah kehidupan yang investasinya pada kehidupan yang akan datang, bukan kehidupan saat ini. Lalu bagaimana pandangan iman Kristen? Yesus sendiri dalam doa Bapa kami secara tersirat mengajarkan hal hidup sederhana ini kepada murid-muridnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Begitupun Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius menasihatkan bahwa orang yang menginginkan hidup yang kaya dan berlebihan akan jatuh ke dalam pencobaan, nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Oleh karena itu, kata Rasul Paulus lagi, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Sebab manusia tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, begitu pula kalau meninggal dunia nanti. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan dan hidup sederhana sebagaimana Yesus yang telah ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Hiduplah sederhana dan berharaplah kepada yang Tuhan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Janganlah khawatir akan hidup ini. Jangan Anda berpikir apa yang baik dan tidak perlu baik, tetapi lakukanlah apa yang seharusnya Anda lakukan dengan tetap berpegang kepada Yesus Kristus. Amin.